Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya ingin membagikan informasi mengenai satu aplikasi pinjaman online ilegal terbaru dan baru rilis di bulan September ini. Dan yang pasti syarat hanya KTP saja, masih besar peluang untuk disetujui dan kalian bisa aman gagal bayar karena aplikasi ini aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jangan takut untuk gagal bayar atau tidak membayar tagihan karena pemerintah dan Kominfo menghimbau agar meminjam uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal dan tidak usah membayar. Lalu bagaimana dengan penagihan nantinya? Seperti kita tahu, aplikasi pinjaman online ilegal akan menghubungi semua kontak dan pengancaman. Tenang, di sini saya akan bagikan trik dan cara mengajukan agar pinjaman kalian disetujui dan aman dari penagihan. Tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar saya selalu bersemangat mengupload video setiap hari. Hal yang harus kalian siapkan yang pertama adalah amankan kontak handphone kalian atau hapus kontak keluarga atau orang terdekat yang kalian kenal. Lalu kalian isi saja dengan kontak palsu, minimal ada 50 kontak. Tapi semakin banyak semakin bagus karena kontak di handphone kalian itu akan menentukan disetujui atau tidaknya pinjaman kalian, karena kontak sebagai jaminan nantinya. Lalu yang kedua adalah amankan galeri foto atau video. Karena sama halnya dengan kontak, semua galeri kalian akan diambil oleh aplikasi pinjaman online untuk disalahgunakan nantinya jika kalian gagal bayar. Jika semua sudah dirasa aman, lanjut kita ke aplikasinya. Aplikasi ini bernama Aman Cair. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Lalu kita lihat deskripsi aplikasinya. Di sini dijelaskan kita bisa meminjam sebesar Rp500.000 sampai dengan Rp10 juta dan tenor pinjaman mulai dari 90 hari sampai dengan 1 tahun. Tapi ini hanya omong kosong, semua ini hanya untuk menarik kalian agar mendownload aplikasinya. Lalu di sini nggak ada keterangan terdaftar maupun berizin OJK, jadi dipastikan walaupun memiliki alamat yang jelas tapi masih diragukan. Lanjut kita buka aplikasinya. Halaman awal aplikasi setelah kita buka adalah aplikasi akan meminta perizinan. Nah, pada saat inilah aplikasi pinjaman akan mengambil semua data seperti lokasi, kontak, galeri kalian, pokoknya semua isi handphone. Lalu klik saja sertifikasi bila ingin melanjutkan peminjaman. Lalu kita harus mendaftar menggunakan nomor handphone yang terpasang di handphone yang sama dengan aplikasi pinjaman online ini terinstall. Tapi ingat, gunakan nomor handphone yang baru yang belum pernah sama sekali digunakan untuk meminjam di pinjaman online manapun. Lalu masukkan kode OTP yang akan dikirim melalui SMS ke nomor yang kalian daftarkan tadi. Lalu selanjutnya adalah buat password untuk masuk ke aplikasi nantinya. Limit pinjaman sebesar Rp1 juta, klik saja dapatkan uang segera untuk melanjutkan ke proses peminjaman. Ada 4 tahap verifikasi yang harus kita selesaikan, seperti verifikasi identitas, verifikasi kontak, verifikasi pribadi, dan verifikasi data rekening bank. Nah, yang pertama adalah verifikasi identitas. Verifikasikan wajah kalian di tempat terang agar terlihat jelas dan ikuti instruksi pada aplikasi. Lalu foto KTP sejelas mungkin hingga sistem aplikasi pinjaman mengisi otomatis data KTP kalian. Jika ada kesalahan sistem membaca data KTP, lebih baik kalian foto ulang, jangan mengedit datanya. Lalu isi pertanyaan lain sesuai dengan data KTP. Untuk verifikasi kontak darurat, di sini kalian akan diminta memasukkan 2 kontak darurat saja. Untuk mengisi kontak darurat, pastikan kontak darurat yang kalian masukkan aktif dan tidak terpasang di handphone yang sama dengan aplikasi pinjaman online terinstall karena akan terbaca oleh sistem aplikasi pinjaman online ini. Lalu selanjutnya adalah verifikasi data pribadi. Isi data pekerjaan kalian dan isi besar pendapatan sebesar mungkin agar pinjaman kalian bisa lebih besar kesempatan untuk bisa disetujui. Lalu untuk alamat rumah, kalian masukkan alamat yang sesuai dengan data KTP, jangan gunakan alamat domisili jika memang domisili kalian berbeda dengan KTP. Yang terakhir adalah verifikasi rekening bank. Gunakan rekening bank yang baru, jangan gunakan rekening bank yang pernah kalian gunakan untuk meminjam di aplikasi pinjaman online lain, apalagi kalian pernah gagal bayar. Karena jika kalian pernah gagal bayar di aplikasi pinjaman online lain dan menggunakan rekening yang sama, kemungkinan akan ditolak. Cukup simpel dan mudah, jadi kalian bisa gunakan aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan darurat kalian. Tapi ingat, gunakan pinjaman online dengan bijak agar tidak ada masalah di kemudian hari. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik like, dan jika bermanfaat, klik saja share. Terima kasih sudah menonton.